Mohon perhatiannya, acara akan segera dimulai. Yang terhormat Bapak Imam Santoso selaku Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, kepada Bapak Anton Mardiono selaku Direktur Operasi dan Pemeliharaan Perum Jasa Tirta II, kepada Bapak Dik Permana Direktur Pengembangan Usaha Perum Jasa Tirta II, kepada Bapak Udin Yulianto Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta II, dan para pembina Serikat Karyawan Perum Jasa Tirta II, Bapak Andrianto SE, Bapak Teguh Huriarso, dan Bapak Ahmad Yunus selaku perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dalam acara deklarasi dan kongres pertama Federasi Serikat Pekerja BUMN Berdaulat dan Tasyakur bin Nikmah ulang tahun Sekar PJT 2 yang ke-19. Pada hari ini para peserta ada yang via Zoom, yaitu Ibu Indriani Widyastuti selaku Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko Perum Jasa Tirta II, para Kepala Divisi General Manager Special Expertise tingkat 1 dan Kepala SPI, dan seluruh anggota Serikat Pekerja Sinergi BUMN yang dalam YouTube akan bergabung dengan kita. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita sehingga dapat mengikuti acara ini tanpa satu halangan apapun. Izinkan kami selaku pembawa acara yang akan memandu dari awal hingga akhir. Untuk acara pertama adalah pembukaan, selanjutnya acara kedua doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Husairi. Tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu hadirin sekalian, peserta deklarasi dan kongres pertama Federasi Serikat Federasi BUMN Berdaulat. Dalam kesempatan yang istimewa ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan izinkan saya memandu dengan cara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal ardo bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, berilah cahaya kepada setiap hati kami dengan cahaya hidayah-Mu, seperti cahaya matahari yang menyinari bumi. Dengan segala rahmat-Mu, duhai Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, ya Rabb, melalui kegiatan deklarasi dan kongres pertama Federasi Serikat Pekerja BUMN Berdaulat ini, kami memohon kepadamu agar Engkau senantiasa menjadi pelindung bagi kami. Ya Allah, ya Rabb, jadikan momentum ini menjadi simbol kekuatan dan kebersamaan bagi kami untuk menjadi pilar kemajuan perusahaan dan kesejahteraan seluruh karyawan yang ada dalam ruang lingkup kami. Ya Allah, ya Rabb, melalui kongres ini, semoga dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang positif untuk Federasi Serikat BUMN dan perusahaan yang lebih maju, berkembang, serta penuh keberkahan atas izin-Mu. Ya Allah, ya Rabb, berkahi setiap langkah-langkah kami, mudahkan setiap tantangan-tantangan yang kami hadapi, karena tidak mungkin ada suatu kemudahan dalam menyelesaikan masalah kecuali Engkau yang memudahkannya.
Bimbing setiap hati kami untuk selalu berada di jalan-Mu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzatil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan doanya. Semoga acara dapat berjalan baik dan lancar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Solidarity Forever. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. When the union's inspiration through the workers' blood shall run, there can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. It is we who plowed the prairies, built the cities where they trade, dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad laid. Now we stand outcast and starving mid the wonders we have made, but the union makes us strong. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. They have taken untold millions that they never toiled to earn, but without our brain and muscle not a single wheel can turn. We can break their haughty power, gain our freedom when we learn that the union makes us strong. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. In our
our hands is placed a power greater than their hoarded gold, greater than the might of atoms, magnified 1,000-fold. We can bring to birth a new world from the ashes of the old, for the union makes us strong. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. Dimohon untuk duduk kembali. Acara yang kelima yaitu tari-tarian yang dibawakan oleh adik Adila kelas 4 SD usia 9 tahun dari SD Ki Al Huda Jatiluhur.
Terima kasih kepada sanggar yang telah memberikan tarian-tarian. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan diberikan pada panitia pelaksana, pada Bapak Fatoni. Tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara deklarasi dan Kongres 1 Federasi Serikat Pekerja BUMN Berdaulat yang mengusung tema Bersatu dalam Federasi untuk menjadi Serikat Pekerja Berdaulat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta undangan, Bapak Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Bapak DROP Perum Jasa Tirta II, Bapak Direktur Pengolahan Usaha Perum Jasa Tirta II, dan Ibu Direktur Budir KS yang mungkin menyaksikan lewat Zoom. Dan tak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta deklarasi dan kongres yang pada hari ini dihadiri oleh Serikat Karyawan Perum Jasa Tirta II, Serikat Pekerja PT Pindad, Serikat Pekerja PT Industri Land, Serikat Pekerja PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT INTI, Serikat Pekerja PT Dahana, Serikat Pekerja PNRI, Garuda Employee Club atau GEC, dan Konfederasi Serikat Pekerja BUMN. Deklarasi dan kongres ini akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 7 dan 8 September 2022 di kawasan Jatiluhur Valley and Resort, Purwakarta. Adapun acara deklarasi dan kongres kali ini bersamaan dengan peringatan ulang tahun Serikat Karyawan Perum Jasa Tirta yang ke-19.
Saya sebagai perwakilan panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Amin ya Rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila pada penyelenggaraan acara ini masih terdapat kekurangan. Selamat mengikuti deklarasi dan kongres. Semoga acara ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fatoni atas sambutan yang telah diberikan. Untuk selanjutnya, sambutan kedua yaitu Ketua Umum Sekar PJT 2, Bapak Iir Syahril Mubarok, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Salam solidaritas. Salam solidaritas. Terima kasih banyak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Ilahi Robbi, di mana atas ridhonya pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa bersilaturahmi bersama dalam acara deklarasi dan Kongres 1 Federasi Serikat Pekerja BUMN Berdaulat, dan yang intinya juga sebagai simbol suatu keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Ilahi Robbi. Pada saat ini, tahun ini Sekar PJT 2 alhamdulillah sudah menginjak usia yang ke-19 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Agustus 2003. Jadi sudah tidak terasa kalau secara usia 19 tahun tuh lagi nakal-nakalnya Pak, ya, keluar SMA, kuliah, lagi mencoba gitu sesuatunya Pak. Tapi mudah-mudahan nakal kita nakal positif Pak, karena insya Allah atas izin dan kesepakatan dan kekompakan Serikat Karyawan PJT 2 ini, bahwa tujuan dari Sekar PJT 2 tetap menjadikan perusahaan menjadi maju dan berkembang. Tentunya imbasnya nanti juga terhadap kesejahteraan kita. Salawat dan salam kita panjatkan kepada salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabiin, dan semoga kita sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dirut PJT 2 Bapak Imam Santoso, Bapak Anton Mardiono, Direktur OP, Bapak Dik-Dik, Direktur Pengembangan Usaha, dan Ibu Indriani Widestuti yang saat ini bergabung dalam Zoom. Terima kasih Bu untuk bisa menyempatkan juga, dan atas nama pribadi dan atas nama Serikat Karyawan serta atas nama Federasi Serikat Pekerja BUMN Berdaulat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada direksi kita karena telah memberikan fasilitas sehingga acara deklarasi dan Kongres 1 ini dapat berjalan pada hari ini. Terima kasih banyak Pak. Dan bagi kami itu adalah suatu kebanggaan dan suatu kehormatan yang tinggi yang diberikan kepada kami, terutama kepada federasi yang kita akan deklarasikan nanti Pak, dan itu merupakan suatu simbol dalam hubungan industrial dan bisa memperlihatkan kepada teman-teman serikat pekerja yang hadir di sini bahwa hubungan antara Sekar PJT 2 dengan direksinya tetap harmonis, terbukti dengan kita diberikan fasilitas Pak. Dan mungkin nanti kalau teman-teman SP yang lain mau jadi kaji banding mengenai hubungan industrial bisa datang ke kami gitu Pak ya. Itu memperlihatkan bahwa kita harmonis Pak. Gitu. Oke. Selanjutnya juga kami ucapkan yang terhormat kepada Pak Andrianto sebagai pembina dan Pak Teguh Riarso, ada Pak Dodi, mana tadi saya lihat Pak Dodi, dan untuk Pak Pembri yang gabung dalam Zoom juga, terima kasih untuk bisa hadir Pak. Tanpa bapak-bapak pembina ini yang sebagai perintis dahulu Serikat Karyawan, mungkin kami tidak bisa berdiri sekarang hingga pada saat ini. Terima kasih Pak, perjuangan dulu mungkin lebih hebat Pak ya, tapi kami mempertahankan lebih sulit Pak. Makanya tetap selalu didukung Pak. Gitu. Selanjutnya juga yang saya hormati Bapak Sekper, Bapak Udin Lianto. Pak, makasih Pak. Sore-sore langsung telepon, langsung kita komunikasi sehingga alhamdulillah acara ini bisa berjalan Pak. Ibu Rina yang ikut melalui Zoom, Kepala Divisi Sumber Daya Manusia PJT 2. Ibu semoga cepat sembuh Bu. Tadi mengabarkan pada saya Bu Rina kurang enak badan, makanya tidak bisa hadir ke sini secara offline, tapi beliau masih bergabung dalam link Zoom ini. Semoga sehat Bu. Dan juga kami ucapkan yang terhormat kepada perwakilan dari Presiden Konfederasi yang diwakili saat ini oleh Bang Yunus sebagai Sekjen Bang.
Selamat datang Bang. Tadi kami sempat deg-degan ketika Abang memberitahu bahwa terlambat kena macet. Wah, ini gimana nih? Gitu. Tapi alhamdulillah, mungkin pakai jalan tikus Bang, tapi alhamdulillah Bang bisa datang ke sini Bang. Terima kasih. Dan terutama buat para SP deklarator yang selama ini kita berjibaku untuk menyusun hingganya deklarasi bisa berjalan hari ini pada PT LEN, terima kasih Bang, atas perwakilannya PT Inti, PT Pindad, dan juga PT PNRI, dan untuk yang Dahana mungkin berhalangan hadir Bang. Orang hadir karena tadi ada kabar bahwa mereka sedang ada audit, tapi tidak apa-apa, itu tidak mengurungkan niat kita rencana hari ini untuk tetap mendireksikan dan sekaligus untuk kongres. Dan juga saya ucapkan juga terima kasih banyak nih, karena tanpa mereka-mereka ini mungkin dikumpulkannya SP ini akan sulit untuk berkomunikasi. Terima kasih untuk tim ad hoc yang saat ini sudah ada Bang Anton dari GMF dengan Mbak Tia tentunya sebagai sekretarisnya. Mbak, nanti saya akan usulkan ke Bang Yunus untuk pindah Pak, mutasi ke Jatiluhur Mbak, sebagai sekretaris di Sekar. Atau dari federasi ya Bang ya. Oke, terima kasih. Dan juga yang saya hormati buat para anggota Sekar PJT2 yang saat ini tergabung baik melalui Zoom online dan ataupun channel YouTube dari tingkat BOD -1, -2, dan juga teman-teman semua yang di lapangan. Selamat menyaksikan acara ini dan mohon doa dan restunya agar deklarasi dan kongres satu ini dapat berjalan dengan lancar. Dan tidak lupa buat teman-teman pengurus Sekar PJT2 yang sudah 2 hari ini mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktunya tentunya untuk bisa terselenggaranya deklarasi ini, sehingga deklarasi ini sekarang acara ini bisa terwujud dan semoga sampai dengan akhir nanti berjalan lancar. Oke, tadi telah disampaikan oleh laporan panitia bahwa acara ini bukan hanya sebagai acara deklarasi dan kongres 1, tapi juga sekaligus kita agendakan sebagai tasakur binikmah atas usia Sekar PJT2 yang ke-19 tahun. Dan momen ini bagi kami adalah momen kalau kata Sheila on Seven itu kisah klasik untuk masa depan Bang. Luas. Karena kenapa? Ini merupakan sejarah nanti ke depannya bahwa deklarasi dan kongres 1 ini pertama kali diadakan di tempat Serikat Karyawan Jatiluhur di Jatiluhur dan mendapat dukungan dari direksinya. Jadi kalau misalnya direksi nanti berganti dan Serikat Karyawan pun berganti, ini bisa menjadi contoh, sebagai contoh bahwa hubungan harmonis ya dalam hubungan industrial harus tetap jaga. Karena walaupun kami ada kepentingan ataupun juga berbeda pendapat, kita secara profesional hanya dalam forum, tapi dalam luar forum kita bersahabat, bukan gitu Pak ya? Ya. Nah, jadi terima kasih. Jadi nanti dalam acara ini kita sisipkan juga acara syukuran kita secara simbolis, dan mudah-mudahan Sekar PJT2 ke depannya tetap mampu eksis dan menjalankan visi misinya sehingga menjadikan perusahaan kita Perum Jasa 2 ini terus maju dan berkembang, apalagi sekarang ditambah dengan tanggung jawab yang baru. Kita sudah disahkan PP-nya, PP 25, kita ada penambahan wilayah kerja, dan semakin menambah wilayah kerja berarti semakin menambah tanggung jawab kita sebagai karyawan tentunya. Makanya selalu pesan dari para direksi kepada kami serikat karyawan, ketika kita mendapatkan tanggung jawab baru ini, kita harus bisa keluar dari zona nyaman, serta kita harus beradaptasi demi mengembangkan dan memajukan perusahaan. Insya Allah Pak, kami secara kepengurusan telah berkomitmen bahwa kami akan mendukung segala kebijakan-kebijakan yang berkaitan untuk kemajuan perusahaan dan tentunya imbasnya nanti kesejahteraan karyawan Pak. Dan terbukti kemarin direksi kita setelah berturut-turut udah dikasih gathering, dikasih jas, Bro. Hatur nuhun, Pak. Ya, jadi kita kemarin gathering, Pak. Pada saat gathering tiba-tiba Pak Dirut, Pak Anton dengan Pak Dir PU dengan Bu Indri mau mengumumkan jas, Bro. Nyangges di bare ulin jadi bekalan ya, alhamdulillah. Gitu. Terima kasih, Pak. Dan juga mengenai, saya akan cerita sedikit mengenai berdirinya deklarasi ini, federasi ini. Banyak pertanyaan juga yang datang kepada kami Pak, secara internal maupun secara eksternal. Apakah dengan kita mendeklarasikan serta akan mengadakan Kongres 1 Federasi Sinergi, Federasi Serikat Pekerja BUMN Berdaulat ini adalah suatu upaya dari para deklarator untuk berkhianat kepada federasi yang sebelumnya? Atau kayaknya lagi rame nih perang nih di internal federasi sebelumnya? Dan itu kita nyatakan bukan dan tidak benar. Karena
sebenarnya kami mendireksikan federasi ini hanya semata-mata untuk mempertahankan konfederasi karena kami mempunyai visi dan misi yang sama sehingga konfederasi ini harus kita jaga. Konfederasi ini harus kita jaga sebagai rasa kebersamaan dari bergabungnya federasi kita dan SP-SP yang di dalamnya. Jadi kalau misalnya ada kabar bahwa Sekar PJT 2 dengan PT LEN, PT Pindad, dengan PT Inti, dengan PT Dahana, PT PNRI lagi membuat kudeta terhadap sinergi federasi sebelumnya, itu kita nyatakan tidak benar. Ini ya sekedar karena itu tadi banyak berita-berita yang memang disampaikan keluar bahwa kita sebagai pengkhianat Bang gitu. Nah itu kita tegaskan di sini, kita bukan berkhianat pada sinergi BUMN ya Bang Yunus ya. Terhadap juga konfederasinya nanti kita tetap mempertahankan konfederasi sebagai jalan hal-hal yang positif yang akan kita lakukan sebagai karyawan, sebagai serikat pekerja tentunya untuk bukan hanya kemajuan perusahaan tapi juga pertahanan ekonomi BUMN sendiri untuk ketahanan ekonomi negara tentunya ke depannya. Dan untuk itu di sini juga saya mau mengucapkan rasa terima kasih lagi sekali lagi buat para direksi yang dikarenakan dengan dukungan bapak-bapak dan ibu kita semua dapat berjalankan rencana-rencana yang kita bahas selama beberapa bulan ke belakang yang sebelumnya kita rencanakan di PT LEN secara Zoom meeting juga dan hari inilah kita realisasikan. Nanti juga Pak perlu kami sampaikan di sini dalam kongres ini akan terpilih kepengurusan dalam Federasi Serikat Pekerja BUMN Berdaulat. Kayaknya saya nggak bisa move on dari sinergi ini Bang Yunus nih, terucap terus sinerginya. Oke. Dan terakhir izinkan saya berpantun karena Pak Dirut juga ngasih pantun, saya pun akan ngasih pantun. Izin Pak Dirut ngasih pantun Pak dikit Pak. Nanti teman-teman cakep gitu ya. Nah, pakai sepatu makan tahu bulat, beli mie ramen tumpah ke tanah. Kita bersatu di Federasi Berdaulat. Ya, komitmen adalah amanah. Izinkan satu lagi Pak. Izinkan satu lagi. Makan bakso duduk di kursi. Barang bekas bukanlah sampah. Terima kasih Bapak Imam Santoso dan direksi atas fasilitas, semoga berkah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Sekar Perum Jasa Tirta II. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pembina Sekar Bapak Adrianto, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang yang saya hormati Pak Dirut, Pak Imam Santoso, Pak Dir-OP, Pak Anton Mardiono, Pak Dik-Dik, Pak Direktur PU, dan Bu Indri yang ada di Zoom. Juga yang saya hormati Ketua Serikat Karyawan, Sekjen, pengurus DPW, DPC, dan seluruh anggota Serikat Karyawan PJT 2 yang saya banggakan dan saya cintai. Yang saya hormati Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja BUMN, sahabat saya, Mas Yunus. Selamat datang, Mas. Yang saya hormati rekan-rekan ketua pengurus serikat pekerja atau serikat karyawan, di antaranya ada dari PT Inti, ada dari PT LEN, ada dari PT Pindad, ada dari PNRI, juga Bu Tari, sahabat saya Bu, juga ada dari Garuda Employee Club. Selamat datang. Yang saya hormati rekan-rekan D-1 yang ada di Zoom, kalau di sini ada Pak Sekper dan rekan lainnya yang saya hormati, dan seluruh peserta Kongres Federasi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini
kita dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga terus dilimpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW. Oh mohon maaf, saya ketinggalan tadi. Yang saya hormati rekan-rekan pembina, Pak Teguh, Pak Dodi, Pak Pemri yang ada di online, mohon maaf. Selaku manusia kadang-kadang tak luput dari rasa hilap. Mohon maaf Pak Teguh, Pak Dodi. Pertama-tama tentunya kami mengucapkan selamat datang kepada semua tamu undangan yang hadir di sini. Yang kedua, saya atas nama pembina mengucapkan selamat hari jadi Sekar PJT 2 yang ke-19 dan selamat menyelenggarakan Kongres Federasi Serikat Pekerja BUMN di Jatiluhur. Nikmati panorama yang ada di Jatiluhur, di rumah kami Jasa Tirta 2. Yang berikutnya, waktu nggak terasa 19 tahun, ini sedikit saya cerita. Kalau saat ini akan mendeklarasikan federasi, kalau kami 19 tahun yang lalu mendeklarasikan berdirinya Serikat Karyawan. Apa sababnya Sekar PJT 2 bisa berdiri, Pak Dirut? Saya terlintas dalam benak saya saat itu betapa terpuruknya perusahaan kita, Pak, PJT 2. Saya sering mengatakan berulang-ulang dalam forum-forum bahwa untuk bayar gaji pun, Pak, kita harus mengagunkan kantor penghubung Jakarta, Pak. Ada beberapa kejadian pemimpin kita yang lama itu mengecewakan kita semua. Akhirnya saat itu ada Korpi nggak bergerak dan undang-undang mengamanahkan boleh membentuk serikat pekerja. Akhirnya saya salah satu menjadi penggerak dan tokoh pendeklarasi berdirinya Serikat Karyawan PJT 2. Kalau dulu namanya Serikat Pekerja. Seiring dan sejalan juga terlintas selama 19 tahun. Kalau sekarang alhamdulillah tadi Pak Ir mengatakan, Pak Dirut betapa dukungannya sangat besar terhadap kalian. Kita udah main gathering, pulangnya ada kabar gembira tentang pemberian jasa produksi. Kalau dulu tadi bayar gaji pun halus nganggun pinjam ke bank. Beranjak pergantian direksi zaman Pak Waldemar, ini tumbuh tadinya kita nggak punya uang deposito, Pak. Akhirnya sampai terakhir Pak Waldemar itu menyimpan kurang lebih 500 miliar. Zaman berubah kembali. Pada saat pergantian-pergantian yang masuk, saya mencatat 3 direksi, terutama Pak Dirut mohon izin, kalau Pak Imam insya Allah enggak. 3 Pak Dirut yang hinggap atau singgah di PJT 2 memberikan torehan sejarah yang sedikit kurang mengenakan atau mengecewakan kami selaku insan PJT 2. Yang berimbas kepada belum waktunya udah lengser. Ada 3 direktur utama yang lengser belum pada waktunya. Diharapkan Pak Dirut, saya bukan mengancam, saya bukan nakut-nakutin, tidak. Serikat Karyawan akan tetap menjadi garda terdepan untuk mendukung kinerja perusahaan. Diminta apapun tidak, kita akan paling depan. Tapi seandainya, kalau misalkan terjadi hal seperti yang kemarin, tentunya jangan sampai terulang kami kecewa yang keempat kali. Saya sampaikan ke Pak Syabudin Nur saat itu juga, Pak, jangan kecewakan kami yang keempat ya Pak. Karena kami 3 direktur yang sesudahnya, walaupun ada beberapa direktur bukan hanya 3, tapi yang mengecewakan ada 3. Alhamdulillah Pak Syabudin juga tidak.
Sekarang apalagi Pak Dirut, udah kelihatan sekali bersinergi dengan kami. Untuk itu Pak, saya atas nama pribadi maupun Dewan Pembina, secara pribadi dari hati yang lubuk paling dalam mengucapkan terima kasih. Saya sangat senang sekali. Capek kita ribut Pak. 2018 kita capek, semua tahu. Pengurus pembina hanya kebagian risiko. Risikonya apa? Pada saat kalian dapat jasa produksi, kami juga belum pernah ada ucapan terima kasih Pak pengurus. Nggak ada. Berjalan bergulir-gulir saja. Tapi kalau ada masalah, kemana pengurus? Kok diam saja? Seperti yang kemarin kejadian, pada saat kita maju di depan, nengok ke belakang, nggak ada tiarap. Ini fakta. Inilah tantangan kita semua. Sekarang ini Pak Ir secara pribadi udah menyampaikan secara lisan, Pak, kami akan membuat federasi baru. Ini tuntutan organisasi. Maju terus. Untuk kemajuan bangsa, untuk kemajuan organisasi, maju terus. Saya dukung dari belakang, selama itu positif, selama itu untuk kebaikan, maju Pak Ir. Ya Alhamdulillah, sekarang disaksikan bersama, deklarasi ini mudah-mudahan memberikan arah yang lebih positif lagi untuk kemajuan, terutama Konfederasi Serikat Pekerja BUMN. Pak Ir, sesuai ada ART, tetap ada tugas-tugas yang harus diemban selaku ketua dan pengurus. Tanggung jawab Pak Ir ke depan, kalau seandainya jadi pengurus federasi, ada tambahan. Tapi ada tugas kewajiban sebagai insan perusahaan untuk melaksanakan tugas-tugas perusahaan. Ya mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan tugas dengan baik sesuai ada anggaran dasar dan rumah tangga kita. Dan ini menjadi amal ibadah. Dan mudah-mudahan bisa memajukan federasi yang kita bangun sekarang. Yang imbasnya mengharumkan nama baik PJT 2 dan membawa nama baik korporat secara keseluruhan, juga berimbas kepada peningkatan kesejahteraan beserta keluarganya. Itu harapan dari insan serikat karyawan atau anggota serikat karyawan. Bohong kalau misalkan tidak berharap bahwa ada peningkatan kesejahteraan untuk anggota dan keluarganya. Alhamdulillah, ini mohon maaf teman-teman dari serikat pekerja BUMN lainnya, kami kemarin selama pandemi, orang lain gaji pun kadang-kadang dipotong. Tunjangan jabatannya atau gaji pun nggak dibayar. Alhamdulillah, kami lancar, jasa produksinya lancar. Insentifnya lancar. Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah. Karena bisnis kita, Alhamdulillah diberkahi Allah. Semakin hujannya besar, semakin berkah bagi kita. Walaupun tantangannya besar, tadi saya cerita Pak, kepada teman-teman yang di atas. Tantangannya sangat besar. Bayangkan dulu, bahwa apa yang berpermasalahan sekarang selain debit kualitas air. Dulu sebelum kita terjun, 60 ton per hari limbah ternak di hulu Gunung Wayang, Pangalengan, Lembang, yang masuk ke Pak Cikapundung, 60 ton dari kotoran hewan yang dibuang ke badan sungai. Ini hasil penelitian Bappenas. Belum koli, kotoran manusia dibuang ke badan sungai Citarum. Berdasarkan penelitian, sehari 100 ton lebih besar. Gimana kualitas air Citarum akan jauh lebih baik di masa yang datang. Pernah juga Pak Dirut, ini cerita lagi biar kita membuka. Anggota Dewan Provinsi Jawa Barat pernah beraudiensi. Saat itu berhadapan dengan kebetulan saya Pak. Kebetulan Pak Kusnadi kalau nggak salah, beliau berasal dari Majalaya. Pak Kus, saya tanya, kalau Bapak mempermasalahkan kualitas air, Bapak orang Majalaya, kapan Bapak bisa berenang di Sungai Citarum? Tahun 70-an, 80-an masuk Pak Andri. Nah sekarang berani nggak Bapak berenang di Sungai Citarum? Nggak berani Pak Andri, gatal. Pertanyaannya kenapa? Dulu Bapak berani, sekarang tidak. Kalau kita berkaca kepada tetangga sebelah, negara sebelah, jangankan menemukan katakan sampah berbentuk botol atau daun-daun lainnya di Singapura, nggak ada. Kalau di Citarum, tanya Pak Anton,
kasur, lemari, itu ada di sana. Nanti tanggung jawab siapa? Salah siapa? Ini tanggung jawab kita bersama. Ini hanya sekedar informasi tambahan. Sekali lagi, Pak Dirut, Pak Direksi, dan Ibu Direksi yang lain, saya ucapkan terima kasih atas dukungan semuanya ini. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Semoga kebersamaan, sinergi ini terus terjalin dengan baik. Hubungan ini bisa terus terjaga dengan baik. Pak, titip 2. Di kita ada serikat karyawan perlu diperdayakan, dibina, Pak. Kedua, ada koperasi yang menjadi bagian dari karyawan. Koperasi mensejahterakan dalam bentuk mencari laba SAU yang dibagikan. Kalau ada pengadaan-pengadaan yang dapat diberikan kepada koperasi, walaupun sekarang ada, Pak, alhamdulillah dari ratusan miliar kita kebagian 5 miliar, Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang gampang-gampang aja, semakin pakaian kerja. Ya mudah-mudahan ini juga mensejahterakan. Karena tiap tahun Bapak bisa lihat laporan keuangannya ada peningkatan-peningkatan untuk mensejahterakan anggota kami. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya kepada Bapak Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Bapak Imam Santoso, dipersilakan. Izinkan saya membuka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampurasun. Ada waduk di Purwakarta. Ada tamu di Bendungan Haji Juanda. Bapak, Ibu sekalian para peserta, selamat datang di Perum Jasa Tirta II. Ini tadi membalas pantunnya Pak Kang Ir nih. Saya langsung buat situ tadi. Lihat waduk langsung ingat gitu. Yang saya hormati Presiden Federasi Serikat Pekerja yang dalam hal ini diwakili oleh Sekjen Pak Yunus. Yang saya hormati pengurus juga dari Serikat Pekerja. Kemudian yang saya hormati Kang Ir, Ketua Umum Serikat Pekerja Perum Jasa Tirta II. Yang saya hormati, yang saya banggakan Pak Adrianto sebagai pembina Sekar Perum Jasa Tirta II. Yang saya hormati yang ada di sini atau wakilnya Ketua Umum Serikat Pekerja PT Industri Land. Yang saya hormati Ketua Umum Serikat Pekerja Perum Percetakan Negara. Yang saya hormati Ketua Umum Serikat Pekerja PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Yang saya hormati Ketua Umum Serikat Pekerja PT Dahana yang belum datang. Yang saya hormati Ketua Umum Serikat Pekerja PT Pindad, dan mungkin ada beberapa serikat pekerja yang tidak saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian serta para direksi yang ada di sini, Pak Anton, Pak Didik, dan Bu Indri yang lewat Vicon, serta para undangan sekalian, serta teman-teman Sekar yang hadir di sini semuanya. Saya sangat bangga bahwa kami pada hari yang berbahagia ini menjadi tempat untuk melakukan conference pertama Federasi Serikat Pekerja. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari yang berbahagia ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu pun juga untuk mengikuti acara yang sangat penting ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun dulu kepada teman-teman Sekar yang ke-19. 19 tahun ini adalah umur yang tadi nakal-nakalnya, tapi kami melihat nakalnya sudah mulai baikan. Jadi sudah ada sinergi antara kami dan dari direksi manajemen dan serikat pekerja. Kami sangat berharap bahwa kedepannya sinergi ini akan terus terjaga. Kita bersama-sama mengawal program-program yang kami lakukan dan teman-teman dari Sekar bisa mengawal dengan baik.
Karena tanpa adanya satu koreksi atau hal-hal yang harus dilakukan, kami merasa apa yang kami lakukan itu betul. Tapi dengan adanya koreksi, mungkin ada beberapa hal yang perlu dikoreksi. Kami terbuka, bisa bicarakan. Nah, itu yang kami perlukan. Ada koreksi, orang akan merasa berjalan betul, dia langkah terus. Tapi kalau ada koreksi, kita bisa luruskan lagi mungkin jalannya. Dan kadang-kadang hal tersebut yang kita lakukan. Dan koreksi itu adalah harapkan koreksi yang positif. Jadi nantinya bisa lebih sinergi lagi. Dan kita tahu bahwa semakin banyak kepercayaan pemerintah kepada PJT 2 ini, dengan adanya penambahan wilayah baru, dengan adanya PP yang sudah 25 sudah terbit tahun 2022, kami lebih mengharapkan lagi adanya sinergi yang positif dengan teman-teman dari Serikat Karyawan Pekerja dari PJT 2 ini. Itu yang kami harapkan. Saya kira kita tepuk tangan dulu untuk hubungan kita yang baik. Bapak Ibu sekalian, sahabat teman-teman dari Serikat Pekerja yang lain, terima kasih sudah hadir di sini, sudah meluangkan langkah, meluangkan waktu untuk melakukan kongres ini. Saya tadi bertanya sama Kang Ir, tadi memang benar. Ini dengan sinergi BUMN apa dan sebagainya, tadi sudah diterangkan, terima kasih sekali. Jadi saya berharap ini merupakan suatu langkah yang baik, dalam arti nanti bisa bersinergi dengan Serikat Pekerja yang lain atau dengan yang lainnya, sehingga nanti tidak terjadi konflik yang nantinya bisa merugikan perusahaan masing-masing. Tapi harusnya lebih berpikiran positif dan nantinya menghasilkan hal-hal yang positif. Sehingga program-program yang sudah dicanangkan oleh manajemen masing-masing bisa didukung dengan baik. Itu yang penting. Nantinya kan endingnya kan adalah kesejahteraan karyawan. Itu yang kita profit perusahaan jelas, tapi kesejahteraan dari karyawan adalah lebih penting. Jadi yang itu kita harus kita pikirkan. Bapak Ibu sekalian, kami memang tahu bahwa pada saat ini beberapa perusahaan memang ada serikat pekerja yang mempunyai idealisme yang berbeda mungkin dengan manajemen. Itu memang masing-masing, tapi kami berharap bahwa kalau yang ada di sini mungkin tolong program-program yang ada di dalam manajemen yang dibuat manajemen itu dikaji dengan baik, dilihat dengan hati jernih. Sebenarnya sisi positifnya di mana? Itu yang kita lihat. Artinya mungkin ada hal yang karena bagaimana juga perusahaan itu dituntut ada profit. Kami perum pun iya, meskipun kami perum menjalankan penugasan, tapi kami ditutup juga untuk ada profit. Nah mungkin di perusahaan yang bukan perum, persero katalah, itu berbeda. Mereka sangat mengandalkan profitnya. Tapi dilihat sisi positifnya. Artinya apapun juga yang dilakukan oleh manajemen itu adalah untuk kesejahteraan dari karyawan. Saya kira itu yang perlu dilihat. Jadi harus berhati-hati melihat programnya. Artinya kalau saya pun dengan Kang Ir ini ada yang sedikit berbeda pendapat, kami berdiskusi. Di mana sih sebenarnya titik temunya? Di mana sebenarnya kekurangan yang kami lakukan mungkin, atau mungkin hal yang perlu kami koreksi. Saya juga mengkoreksi, mungkin Kang Ir juga ada yang hal yang perlu dikoreksi, kita sama-sama cari jalan keluarnya. Nah itu yang penting. Jadi jangan sampai nanti terjadi gesekan dan nantinya merugikan perusahaan, yang endingnya adalah merugikan karyawan. Itu yang kita jaga sekali. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang dapat saya sampaikan, karena kami tahu bahwa pada saat ini kan Bapak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir juga selalu menjaga bahwa kita semua ini kan kalau bekerja itu harus berdasarkan core value akhlak. Itu yang kita jaga, karena memang nilai-nilai akhlak ini akan sangat, kalau kita lihat memang sangat bagus sekali dan sangat berguna untuk pengembangan perusahaan ke depannya. Baik dari sisi profitnya, dari sisi karyawannya, dari sisi perusahaannya, maupun dari sisi manajemen kerjanya. Ini adalah hal yang harus kita jaga dan memang harus kita sosialisasikan kepada karyawan bahwa apa yang disampaikan Bapak Menteri itu adalah hal-hal yang harus kita dukung sepenuhnya. Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak ini kan sekalian merupakan representasi dari perusahaan masing-masing,
dan juga dengan karyawan masing-masing. Tentunya Bapak Ibu sekalian juga mempunyai harusnya mempunyai visi misi yang sama dengan perusahaan tersebut, sehingga nantinya seperti yang saya sebut tadi tidak banyak terjadi gesekan dan sebagainya. Saya kira itu dapat saya sampaikan, tidak banyak. Tadi Pak menyinggung Pak Adrianto tadi masalah dua hal tadi. Yang kedua saya lupa Pak. Saya ingat yang pertama soalnya. Bahwa memang kita ada sinergi dengan Sekar pastilah. Kita selalu melakukan kerjasama. Dan untuk yang koperasi itu nanti di belakang layar Pak bukannya, bukan di forum katanya. Saya pernah menjadi pengurus koperasi, terus terang aja. Koperasi itu adalah hal yang menuntut pekerjaan sebagai seorang sukarela sebenarnya, karena profitnya adalah untuk anggotanya, dan itu kan yang dicari. Kemudian koperasi ini adalah satu jalan yang untuk bagaimana, katakanlah paling contohnya adalah kita membantu anggotanya pinjam uang katakanlah dengan bunga yang lebih kecil dari bank. Itu salah satu yang manfaat yang kita lakukan. Nah, di mana uangnya itu? Di mana? Nah, itu usaha koperasi ini yang mestinya didukung oleh perusahaan. Nah, itu hal seperti itu akan kita perhatikan, Pak. Saya sangat setuju dengan Bapak tadi. Tapi pengurus yang ada di koperasi adalah harus bekerja sukarela. Jangan berharap banyak akan untung di situ, tidak. Untungnya adalah untuk anggotanya. Karena ada pembagian tahunan kan, RAT kan, jadi itu mungkin di akhir tahun itu yang harus diperhatikan. Tapi itu yang harus dilakukan. Saya kira itu. Sekali lagi kami ucapkan selamat mengikuti deklarasi dan kongres pertama Federasi Serikat Pekerja BM Berdaulat ini. Semoga sukses dan bisa membawa perubahan yang positif bagi kemajuan perusahaan masing-masing, kesejahteraan karyawan, dan membawa berkah bagi kita semua. Amin. Ini satu pantun lagi nih, tadi ini Kang Ir tadi. Berbahan katun dibuat kebaya. Selendang kecil motifnya seirama. 19 tahun Sekar PJT 2 berkarya. Mendukung perusahaan maju bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Salam. Terima kasih kepada Bapak Direktur Utama Perum Jasa Tirta II atas pesannya pada hari ini. Semoga Sekar dapat maju lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Sambutan yang terakhir adalah dari Presiden Konfederasi yang diwakili oleh Sekjen Konfederasi kepada Bapak Ahmad Yunus, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak lomba pidato Pak, banyak Pak. Acara SP memang begitu ciri-cirinya Pak. Jadi sebenarnya mereka hanya butuh bicara Pak, speak up. Jadi biarkan aja bicara. Kadang banyak direksi BUMN yang tidak paham, bicara saja nggak boleh. Makanya mereka akan meledak di luar. Dan alhamdulillah Pak Imam ini adalah salah satu contoh yang adaptasinya sangat cepat. Dari beliau ini nggak punya latar belakang sebagai korporat, nggak pernah mengelola perusahaan, tapi beliau udah di birokrat tulen. Tapi begitu mengelola perusahaan sangat beradaptasi dan bisa lebih baik daripada orang korporat yang asli. Jadi akhlak di PJT 2 selesai lah. Yang tadi menarik juga, banyak yang ngira kerja di PJT 2 ini gampang, asal ada hujan lancar lah, belum tahu dia. Yang saya hormati Pak Dirut beserta jajaran Board of Director, para pejabat struktural di PJT 2 dan pejabat di SP. Pejabat di SP ini kalau nggak disebutkan bisa marah nanti. Kemudian teman-teman sekalian dari SP PT LEN, SP Pindad, SP Inti, SP Dahana, dan Serikat Pekerja PNRI. Yang saya hormati Pak Andri, sahabat saya tersesat Pak.
Saya ketua SP juga, beliau sama seangkatan, beliau sudah jadi BOD-1, saya malah jadi perbantukan Pak Andri. Masih sekolah dulu Pak. Sahabat saya tersesat Pak Andri, tapi kita tersesat di jalan yang benar ya Pak ya. Lebih baik daripada merasa benar di jalan yang sesat. Kami bersama-sama mulai SP berdua Pak, sama-sama belum tahu PJT ini dari perusahaan birokrasi, PU banget, kemudian transformasi jadi korporasi. Jadi sama-sama bingung Pak, meraba-raba, gimana Pak Andri ini, gimana, sama tersesat kita ya Pak. Kemudian kami mewakili Presiden Konfederasi SP BUMN yang saat ini sedang perjalanan menuju Jatiluhur. Karena tugas sekjen itu salah satunya adalah mewakili Pak. Cuman ada 2 yang nggak bisa diwakili, yang pertama ke kamar mandi, dan yang kedua kawin lagi Pak. Itu harus dirinya sendiri, nggak bisa diwakili. Teman-teman sekalian, kami akan sedikit mengulas bercerita tentang 4 fase perjalanan BUMN sebelum deklarasi ini. Yang fase pertama kita tahu bahwa pada saat Orde Lama, Bung Karno mendirikan BUMN, dasarnya ada 2, yaitu nasionalisasi perusahaan kolonial, perusahaan Belanda, dan yang kedua merupakan perusahaan perintis. Makanya kita bingung hari ini, kenapa ada Sarinah? Masa sih negara harus punya mall? Sementara dibandingkan Grand Indonesia, Senayan City, nggak ada apa-apanya. Hotel Indonesia, ngapain negara punya hotel? Percetakan negara, nggak ada kerjaan ya negara bikin percetakan. Nah, jadi sejarah itu panjang yang kita tidak paham. Oleh karena itu, di Orde Lama ini, fase pertama ini adalah fase nasionalisasi dari perusahaan Belanda, yang kedua ada perintis. Bung Karno harus berpikir keras bagaimana mengundang investor dengan bikin hotel sendiri. Makanya ada Hotel Indonesia Natur. Lalu bikin mall, makanya ada Sarinah. Jadi perusahaan-perusahaan perintis. Ada Merpati dulu perintis yang meskipun disaingi sendiri oleh Garuda dan Citylink, sekarang Garuda kapok kena. Jadi Merpati itu jalur perintis, dia bikin Citylink juga Garuda. Jalur perintis yang sama, bersaing sendiri, hancur Merpati. Sekarang Garuda kena karmanya. Dan yang mimpin siapa di dunia penerbangan? Swasta kan? Nah, jadi fase pertama itu. Fase kedua Orde Baru, monopoli, KKN. BUMN ini privilege luar biasa. Semua terahkan BUMN, dikit-dikit BUMN. BUMN jadi ATM, KKN. Orang kerja di BUMN, wajahnya sudah langsung koruptor. Jadi fase Orde Baru. Nah, fase ini berat buat kita. Sehingga di fase Orde Baru ini orang melihat portofolio BUMN tidak bagus. Dan di era reformasi di fase ketiga, kita merasa beban yang sangat luar biasa. BUMN sampai dengan hari ini lepas dari stigma sarang KKN aja masih susah. Ditambah laporan Bang Iir itu BJT2, tambah susah lagi kita. Kan lepas, dimana kita harus berperang bersama-sama, melepaskan BUMN dari cap sebagai koruptor, ini susah Pak. Sehingga dianggap orang swasta itu lebih baik daripada orang BUMN. Sehingga banyaklah terjadi impor. Dari swasta masuk BUMN, dari swasta masuk BUMN, hanya untuk dengan alasan menjadikan BUMN lebih baik. Karena dianggap corporate value di kita tidak lebih baik dari swasta. Nah, di fase ini berat. Kemudian, kita sudah belajar tuh, menteri-menteri berganti, sudah belajar BUMN, sudah banyak tuh BUMN yang sudah lepas landas. Kemudian kita masuk pada fase yang baru, politisasi BUMN. Ya, orang-orang politik sudah pada masuk. Saya nggak perlu sebutkan lah, tapi dari BJT2 juga 4 dari 2 juga orang sama Pak. Di mana-mana Pak, sampai ke cucu. Semua ada, dan daftar antrian masih panjang Pak, tenang aja. Jadi daftar antrian masih panjang. Nah, fase politisasi BUMN ini juga menjadi beban berat bagi kita. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai SP harus benar-benar membentengi diri, menjaga profesionalisme kita dari segala macam tantangan di tiap fase. Dan ini menjadi berat. Termasuk transformasi yang tidak pernah usai. Dan hari ini Pak, BUMN berdaulat ini adalah rangkaian dari kegiatan SP untuk menyesuaikan diri dari adaptasi transformasi yang dirancang oleh Kementerian BUMN. Sekar PJT2 salah satu sekar yang kami potret masuk kategori skill up lah Pak. Jadi sekar skill up lah. Jadi kayak BUMN PJT2, PJT1 kan skill up tuh. Nah, sama sekarnya juga kita skill up Pak. Jadi kenapa harus ada berdaulat? Ya, kami juga harus menyesuaikan diri.
Ketika holdingisasi ada, clustering ada, bagaimana dengan isu karyawan? Ketika satu karyawan di dalam klaster yang sama, dia diangkat di PJT 2 misalnya, suatu saat nanti harus dipindah ke percetakan negara, jangan ya. Kasihan. Pindah ke Dana Reksa misalnya, ini bagaimana status karyawanannya, bagaimana hak dan kewajibannya, itu yang kita pikirkan. Oleh karena itu, Pak Dirut tenang saja, Pak. Kita tidak akan merepotkan, tapi kita ingin membantu bersama. Karena hari ini, Pak, ternyata Spiderman itu tidak bisa menyelesaikan persoalan kejahatan di dunia. Ada kemudian Iron Man, nggak bisa juga. Ada lagi Thanos, Pak, nggak bisa juga. Ternyata dunia butuh Avengers. Nah. Dan Avengers itulah kolaborasi. Oleh karena itu sekarang sudah nggak ada zaman lagi. SP harus bermusuh-musuhan dengan direksi. SP harus apa? Kolaborasi. Ingat akhlak. Akhlak itu ada dua loh. Lah yang baik sama yang buruk. Jadi ingat akhlak. Salah satu dari nilai akhlak itu adalah kolaborasi. Sudah kayak direksi saja saya. Dan hari ini kita harus berjalan di era disrupsi BUMN, semua BUMN tidak terkecuali. Termasuk teman-teman yang lain, LEN juga, dan GMF pun harus 5 kali lebih cepat berjalan dan melompat daripada sekarang. Dan oleh karena itu, banyak tidak sedikit BUMN yang hancur gara-gara mentalitas pekerja. Jadi jangan selalu menyalahkan direksi. Daftarnya, kalau kita daftar, lebih banyak yang disebabkan oleh karyawan yang maling. BUMN hancur daripada direksi. Ini data. Ayo jangan ngomong sama siapa, kamu ngomong direksi boleh, kalau sama saya punya data. Lihat BUMN yang sudah hancur. Siapa namanya? Jawa Timur itu Glas, Iglas, Soda, PAL. Siapa penyebabnya? Salah manajemen kah? Salah kelola? Tidak. Karena apa? Karyawannya minum oli, karyawannya makan baut. Jadi ya banyak juga sebenarnya BUMN yang hancur gara-gara perilaku kita, mentalitas pekerjanya. Jadi hari ini kita harus mengevaluasi diri kita. Bagaimana profesionalisme itu menjadi hal yang harus kita jaga bersama. Dan atas nama profesionalisme, kita harus siap menghadapi segala tantangan fase-fase tadi itu. Dan 4 fase sudah cukup memberikan pelajaran bagi kita, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk bisa lepas landas. Dan nama dari Federasi Serikat Pekerja Berdaulat adalah doa. Bahwa hari ini ketika kedaulatan ekonomi tidak kita pegang, maka federasi ini menjadi ujung tombak bagaimana kedaulatan itu harus kita raih. Kedaulatan ekonomi hari ini tidak di tangan kita. Tadi Pak Andri juga masalah koperasi. Koperasi dan BUMN adalah instrumen ekonomi kerakyatan yang nyata, kata Bung Hatta. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Karena apa? Koperasi dan BUMN dua-duanya bekerja untuk kesejahteraan kolektif, bukan kesejahteraan orang per orang. PJT 2 kaya, yang kaya bukan Pak Imam, yang kaya bukan Bang Ir, tapi dividennya diserahkan pada negara. Koperasi besar, yang kaya bukan Pak Andri, diserahkan pada anggota. Dan bentuk-bentuk kesejahteraan kolektif perjuangan itu tadi yang sudah hilang di kita. Mikir dewe-dewe, mikir sendiri-sendiri, dan itulah ciri-ciri liberalisme. Baik, yang terakhir, selamat hari jadi buat Sekar PJT 2 ke-19. Perjuangan masih panjang, jangan merasa tua, karena kita butuh energi-energi yang baru. Dan terakhir, kami tutup dengan pantun, Pak. Nah, belum. Makan bubur dan kue basah dari Jatiluhur untuk Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutannya Bapak Sekjen Konfederasi BUMN. Untuk selanjutnya, simbolis pembukaan deklarasi dan kongres pertama Federasi Serikat Pekerja BUMN Berdaulat kepada Bapak Direktur Perum Jasa Tirta II diharap maju. Oh, kemana kok?
saya membuka acara kongres pertama dan deklarasi Federasi Serikat Pekerja Berdaulat. Bismillahirrahmanirrahim. Hormat sama-sama ke sana deh. 1, 2, 3. Kelas tinggi. Di bawah kan tengah di depan gitu. Semangat ini. Ya. Untuk perwakilan dari SP diharap maju ke depan. Kepada Bapak Dirut untuk stay di panggung untuk penyerahan cenderamata. Tim kameramen. Kepada Presiden Konfederasi yang diwakili oleh Sekjen Konfederasi kepada Pak Ahmad Yunus, kepada Direktur Utama Perum Jasa Tirta II. Untuk selanjutnya
dari Bapak Direktur Utama Perum Jasa Tirta II kepada PT LEN. Kesatu kepada PT LEN dan kedua PT Pindad, ketiga PT Inti. Untuk selanjutnya akan diberikan kepada PT GMF. Dari SP PNRI. Selanjutnya dari GMF Employee Club. Terima kasih. Terima kasih, sedikit ya masukan tadi. Ini masukan aja. Tadi waktu berdiri tadi saya nyanyi lagu Indonesia Raya. Saya sangat bangga itu. Tapi begitu lagu yang kedua saya agak bingung saya. Kenapa ngambil lagu barat gitu? Cobalah cari lagu yang Indonesia yang bikin semangat, kan ada itu Padamu Negeri atau apa gitu. Hanya sedikit kritik aja, sorry, tapi saya kira kesemangat Indonesianya masih belum kelihatan tadi. Makasih. Terima kasih kepada Pak Dirut atas kritik membangunnya. Marilah kita sambut untuk selanjutnya yaitu tarian hiburan Jaipongan.
saha nitipkeun rasa geuning ka saha nitipkeun rasa duh diri lemah tu kenang duh diri lemah tu kenang berdosa ancaman hati dahaga temah dipaksa diperelis rawa gening pamrih birahi kasadih teh euy yak serat tambah sumarama nandangan baik ka periraha atuh gulingan kajen urang aja hati batan kudu pasrah nyukuran birahi ikhlas rela maafkan jalan hati kehormatan yisim kamu rumah jati diri kaya uang mana yang batinya Gusti nu Maha Agung kasihan abdi pituan puas ikhlas bibilasan mungkas nyawa dina raga waris milad kahormatan nyorang jumrang nolong dewa gening lalakon pamungkasan kuring nyurang kahirupan
Untuk acara selanjutnya adalah yang kita tunggu-tunggu nih, pemotongan tumpeng sekaligus tasyakur binimah ulang tahun Sekar PJT 2 yang ke-19 kepada Bapak Andrianto SE. Dimohon maju ke depan untuk pemotongan tumpeng. Maaf, revisi Pak Andri sebentar. Kepada PT Pindad untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun sebelum pemotongan tumpeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Dirut, momen ini saya khusus untuk mengucapkan hari jadi Sekar yang ke-19 ya. Kami berharap Sekar PJT 2 ini merupakan serikat yang menjadi mitra bagi direksi, kemudian juga sebagai penyeimbang kebijakan. Yang kami garis bawahi dan kami ikut berbahagia bahwa tadi Kang Iir mengatakan karyawan telah mendapatkan sesuatu yang sangat gembira, yaitu telah menerima TP dan langsung gathering. Alhamdulillah kami ikut berbahagia. Di saat atau pada kondisi sekarang perusahaan BUMN sedang prihatin. Kami syukur alhamdulillah juga. Namun itu semua berkat kerjasama direksi dan seluruh karyawan PJT 2 yang memang berkomitmen bersama-sama sehingga PJT 2 dapat memberikan bonus kepada karyawannya. Yang kami bahagia bahwa tadi PJT 2 itu tergantung terhadap hujan ya. Nah, gitu. Maka ini guyon, jangan terlalu kencang berdoa, karena kalau kencang berdoa nanti hujannya berlebihan, kacau juga. Nah, kalau PJT 2 itu berdoa atau misalkan menginginkan hujan yang stabil gitu ya. Kalau kami di PT Pindad adalah guyonannya ingin negara ini seperti kondisi sekarang nih, kan gitu ya. Ingin negara ini guyonnya kami gitu ya. Ada sesuatu gejolak gitu. Karena kita kalau misalkan negara adem ayem, ya senjata kita nggak laku Pak. Itu guyonan. Nah sekali lagi kami ikut berbahagia dan mengucapkan selamat hari jadi Sekar PJT 2. Dan ingat, jangan pernah serikat membuat ketersinggungan kepada direksi. Ingat, Pak Imam sebagai dirut yang telah membawa PJT 2 ini maju dan telah memberikan fasilitas kesejahteraan, ini banyak yang meminang, kan gitu ya. Biasanya dirut kalau sudah berhasil memimpin di suatu perusahaan, apalagi BUMN, ini banyak yang meminang Pak. Nah, ya itu demikian ucapan dari kami. Selamat ulang tahun, semoga sukses selalu buat Sekar PJT 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada Bapak Andrianto SE dimohon maju kembali untuk pemotongan tumpeng yang akan diberikan kepada Bapak Dirut dan Presiden Konfederasi atau yang mewakili. Dipersilakan.
Pak Andri untuk memotong tumpeng diberikan kepada Bapak Direktur Utama Perum Jasa Tirta II dan kepada Presiden Konfederasi atau yang mewakili. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Moga Tuhan melindungi kamu serta 2020-2021 kan kita semua kena COVID, perusahaan turun, kemudian banyak yang online dan sebagainya, sehingga kami melihat perlu di scale up lagi, mentalnya perlu dinaikkan lagi, karyawan kau ini perlu didekatkan lagi, sehingga kemudian tahun ini kita merencanakan ada gathering dari 1.172 karyawan itu jadi kita tidak pilih-pilih, semua kita bagi dari 3 batch ya. Jadi kami berharap dengan adanya gathering itu, dan tidak di sini Pak, udah bosan mereka di sini katanya. Kita ke puncak sana, kita cari di lokasi sini yang baik. Dan itu kita laksanakan, dan kami berharap tahun berikutnya pun nanti akan kita lakukan lagi. Jadi kami berharap dengan demikian semangat dari karyawan ini bisa tetap terjaga untuk karyawan ini. Jadi kebetulan pada waktu yang pertama saya kena isoman, seperti itu. Yang kedua itu kemudian kita berikan teman-teman, waktu itu kita udah berhitung memberikan jasprot ya, bonus. Yang ketiga pun kita berikan Pak. Pada waktu ketiga saya umumkan juga ada bantuan pendidikan. Yang besarnya adalah setengah ya dari jasprot itu. Jadi kami berharap dengan memberikan bantuan pendidikan kepada seluruh karyawan, tidak kami Padang ini, itu adalah memberikan motivasi kepada karyawan ini untuk lebih bekerja, konsentrasi, tapi juga tidak lupa rumah untuk memberikan. Saya berharap uang pendidikan itu sampai di rumah, bukan sampai di kantongnya bapak-bapak sekarang. Sehingga kita transfernya langsung masuk ke rekeningnya, jadi tidak diberikan cash kepada masing-masing. Karena itu untuk anak-anak, jadi untuk biar pendidikan karyawan. Kami berharap bahwa hal-hal seperti ini itu bisa mungkin menjadi contoh di perusahaan lain, bahwa keakraban dari karyawan itu harus tetap dijaga. Ternyata saya juga baru tahu Pak, ini Bapak Ibu sekalian yang dari tempat lain, dari 1172 itu banyak yang belum kenal mereka ternyata. Begitu dikumpulkan nggak saling kenal, jadi saya juga bingung nih. Wah ternyata saking banyaknya. Tapi itu gunanya. Jadi mereka kita mix. Jadi saya kan bilang nanti kamu di jalan sama-sama bilang karyawan PJT2, tapi kok enggak, belum pernah ketemu, kan aneh gitu. Jadi dengan adanya gathering itu kita berharap mereka lebih blended lagi, lebih bisa lebih saling mengenal, dan itu yang tujuan kami. Terima kasih, saya kira itu. Terima kasih kepada Pak Dirut. Kita tunggu bonus-bonus selanjutnya ya Pak ya. Untuk selanjutnya pemotongan kue oleh Ketua Umum yang diberikan kepada Bapak Direktur Operasi
kedua Bapak Direktur PU, dan ketiga PT LEN, PT Pindad, PT Inti, PT GMF, dan PNRI untuk maju ke depan. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Happy birthday, boy. Selamat ulang tahun. Buon compleanno. Selamat ulang tahun. كل سنة وانت طيب. سلامات ulang tahun. Otanjok yang buto, selamat ulang tahun. Happy birthday, selamat ulang tahun. Şeravorda edersin. Selamat ulang tahun. Daun lain mungkin Saratiana, selamat ulang tahun. Buon compleanno, selamat. Chúc mừng sinh nhật bạn. Juli Sender Pilot, selamat ulang tahun. Bon anniversaire, selamat ulang tahun. Sinh nhật vui vẻ, selamat ulang tahun. Daud Lainas Education Sierra. Selamat ulang tahun. Juga dulu happy birthday para sa inyong lahat. Selamat ulang. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa
rancage. Aya kintunan ya di Padepamos. Kanggo padepokan jaipongan di Jawa Barat. Kapapi sareng mamih nulung sobari haturan pula. Mangsana kakai murad kiwari waren kiwari jati Sunda Makalah Sor ka inohong jaipongan pula. Galuh pajajaran urang ngantung mawa geus ditulis ku bujangga Sunda maka nama sana awah hirohe Bunga pasir hajung Allah Wulan canimbrang herang Jika pundung Cadu pundung Cihaliwung Micariwung yang ngapun kieu hariri kawin di Sunda lah ieu hariri kalang Sunda nggak pandang balarea kapi surat bogaraku kuning asih boga raja wening somea adeka soma ciciren ratu masagi itu jerakan Sony dikiwari karena rasa bihari ieu hariri pegel gawe di Sunda lah ieu hariri kalang Sunda nalek ngengkeuy ngabandala
gali Somia Adeka Soma Citire Keluarga besar ISPI Bandung, Hatulah rasa Lanjut Isyoma dan jam 1 lanjut rapat di atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini